Oke, tampilan assembly seperti ini. Kemudian apa yang perlu kita lakukan pertama kali kita buka dokumen assembly, yaitu menginsert, ya, memasukkan part-part tadi itu. Misalkan kita udah buat 3 part yang kita buat ke dalam dokumen assembly. Ya, sebagai contoh, misal kita klik insert komponen, ya. Ini share record biar nanti kalian bisa ngulang ya. Ini nanti file saya kasih kok. Oke, saya buka file training. Oke, misal saya masuk ke folder ini, Raguntar, saya kasih foldernya. Nah, di sini misal saya sudah ada assembly-assembly-nya nih. Nah, saya pengen filter. Saya pengen filter yang saya munculin di sini adalah assembly-nya saja. Nah, cek di sini. Ini ada 3 quick filter ya. Jadi bisa lewat yang atas ini, bisa lewat yang sini ya. Kalau yang sini ya kita bisa memfilter 3 aja. Misalkan kita mau nampilin hanya part saja, kita klik filternya part. Jadi yang nampil hanya part. Jadi kalian nggak bingung nih mau pilih yang mana gitu. Oke, setelah kita filter di sini juga bisa ya. Bebas mau dari sini, mau dari. Kalau dari sini nih kita bisa filter part yang nggak dibuat oleh software SolidWorks. Ya, kadang kita kayak saya nih karena sambil freelance juga dapat nih customer tapi punya filenya IGES atau STP. Nah, ini kita bisa filter, bisa langsung open ke assembly. Nanti diproses sama SolidWorks-nya. Oke. Kemudian misalkan nah kita bisa masukin part-part ini satu persatu ataupun sekaligus. Kalau mau sekaligus kontrol A aja, ya, kontrol A open. Nah, oke, setelah kontrol A open, ngekliknya satu-satu. Klik kiri ya, sembarang, klik kiri sembarang, klik kiri sembarang sampai selesai nanti. Taruh aja dulu di mana-mana, bebas. Nah, ya, bebas dulu seperti ini. Kemudian, nah kalian harus eh, copy nih, notice ya dari saya. Part yang pertama kali kita masukin, dia selalu terkunci nih, tandanya F sininya, ya, tandanya F di sininya. Kemudian eh, yang lain nggak terkunci, jadi ketika kalian klik kiri geser bisa, klik kiri geser bisa, aman. Nah, ya, nah ini klik kiri geser nggak bisa karena terkunci. Nah, memang konsepnya assembly itu kalau kalian kayak ngeliat di Astra atau gimana gitu ya, proses assembly mobil. Nah, pasti frame si mobil ya, itu dikunci di jig kan. Nah, konsepnya kayak gitu. Jadi ketika assembly harus ada satu part yang terkunci dulu. Nah, tapi yang dikunci harus yang benar gitu. Nah, mungkin kalian kan assembly mobil yang dikunci spionnya dulu kan. Mau kunci kemana coba? Nggak bisa kan? Pasti apa namanya rangkanya dulu gitu. Nah, di sini juga sama. Kalian cari part yang dia, kan ini banyak part ya. Misalkan part pertama, part kedua mau kita assembly kan ke part satu kan. Nah, mana yang bisa kita identifikasi menjadi part pertama di sini gitu, yang diam. Misalkan saya ini yang diamnya. Nah, ini kan ragum kan. Ragum ini kan berjalan ya. Yang jalan adalah rahang jalan ini kan, ke depan sama ke belakang. Yang diam ini bisa ini, bisa ini. Nah, tapi kan dia ngunci ke sini kan. Ini juga dia ngunci ke sini. Nah, berarti yang menjadi tempat berlabuhnya dua benda ini adalah yang pertama ini kan. Nah, ini yang harus kita kunci. Gitu. Oke, cara kuncinya gimana? Ini kan nggak kekunci nih.
Cara kunci gimana? Ada dua kunci, kunci manual sama kunci dengan menggunakan toolbar. Ya, kunci manual dengan toolbar. Kalau manual dia koordinatnya ngacak jadinya, enggak XYZ enggak pada titik origin. Kan saya pernah bilang titik origin ini titik tengah yang menjadi referensi kalian ya. Nah, cara manualnya kalian tinggal klik kanan, fix aja. Nah, udah nggak bisa gerak nih. Nah, tapi tidak direkomendasikan mengunci seperti itu. Ini saya, kalau mau dibuka lagi klik kanan, plot ya. Jadi klik kanan bedanya atau klik kanan sini juga bisa lah. Klik kanan ini plot. Nah, ini yang ini kita buka dulu kuncinya. Klik kanan, kita float ya. Nah, itu dibuka. Ya. Nah, cara kunci yang direkomendasikan seperti apa? Oke, ini kan rahang tetap. Nah, ini kalau misalkan mau jadi apa namanya item yang pertama pada drawing otomatis, nanti kan drawingnya seperti ini ya. Nah, nomor satu rahang tetap itu mau otomatis dia nomor satu. Ini kalian harus ya sebelum buat drawing ini harus dipindahin ke atas gitu ya, paling atas. Nah gitu. Caranya klik kiri, tahan, geser ke atas, lepas gitu. Nah, ini yang kedua jadinya rahang jalan. Itu ya. Semisal saya mau ngikutin ini, rahang tetap rahang jalan, plat samping kiri, plat samping kanan. Plat samping kiri ini saya klik kiri, saya tahan, saya taruh di bawah rahang jalan. Nah, plat samping kanan saya klik kiri, saya tahan, saya taruh di bawah plat samping kiri. Nah, jadi kalau mau nyusun dari sini dulu nyusunnya, biar nanti ketika kalian buat drawing ini otomatis apa namanya nata sendiri. Karena ini bocah otomatis nih, kayak gitu ya. Nah sekarang kita kunci otomatisnya kayak gimana? Ini kita buka nih, namanya di expand. Kita buka tanda panah ini, nah gitu ya. Nah kalian harus paham, kan saya di pertemuan 1 sampai 3 kemarin ngasih tahu front top right kan. Nah ketika kalian buat part seperti ini, dia punya top sama rack sendiri kan, top front top rack ya. Nah ketika di assembly, nah akan dibedakan nih front. Oh gelap sih. Kok nggak ini nih? Kita klik lagi insert komponen, kita filter. Ini sampai sini. Oke, ini kita klik kanan, kita float. Oke, nah, jalan ya, ini ke atas, nah, tetap. Oke, di assembly dia punya front top right. Nah, ketika kita buka si part tersebut, dia juga punya kan front top right. Front, jadi kalau saya geser sini, front top right-nya punya si benda ya. Front top right-nya assembly ada di sini. Nah, ini yang kita kunci, kita tempelkan, kita match bahasanya kalau di SolidWorks match. Kita match. Nah, nanti ada banyak metode nih yang bisa kalian pakai. Nah, ini bisa kalian baca di buku yang saya share ya. Nah, ini nanti ada pengertiannya nih. Match itu apa?
sini ya. Nanti kalian coba baca aja, saya jelasin. Oke. Pertama, kalau kita mau nempelin adalah coincident. Ingat ya, coincident. Fungsinya buat nempelin. Kayak contoh, saya mau nempelin dulu ya. Saya mau nempelin HP ini ke tembok. Saya klik permukaan ini sama permukaan tembok, nempel, gitu ya. Terus kemudian saya pengen nempelin, sekarang ya, saya pengen nempelin ini ke sini. Saya klik permukaan ini sama ini, nempel, ya. Dua match kan. Sekarang saya pengen nempelin bawahnya HP sini dengan bawahnya Udin, nempel. Berarti dia bisa bergerak nggak? Udah nggak bisa kan? Udah ini saya nempel sama ini. Jadi sehingga dia hanya bisa gerak kanan kiri depan atas kan. Saya tempelin ke tembok sini. Sekarang bisa ke kanan kiri gak? Nggak bisa karena udah nempel kan. Saya tempelin ke bawah, bisa ke atas sekali ya? Nggak bisa. Enggak. Jadi kalian harus membuat 3 match untuk benda itu tidak bergerak. Ya, paham ya? Untuk buat benda buat 3 kali rakitan atau match bahasanya untuk benda itu nggak bergerak. Nah, sekarang yang kita tempelin apa? Si rahang tetap dia punya punya plan. Misalkan front, saya tempelin dengan front. Oke. Nah, oke, ini nggak kelihatan ya kalau dari pandangan ini nggak kelihatan. Saya taruh di pandangan atas. Oke. Saya klik frontnya part di sini kan. Frontnya assembly di atasnya. Saya klik, nah geser kan. Oke. Sekarang benda ini masih bisa bergerak kemana? Ke sumbu apa? X sama Z kan? Bisa X sama Z. Tapi ke atas ke bawah, sorry, ke X sama ke Y harusnya ke atas ya. Tapi ke sumbu Z nggak bisa kan? Oke. Kemudian ketika saya match lagi nih, ini kalau belum saya oke nggak berakhir. Jadi match itu kalau bisa sekali match oke, kemudian klik match lagi. Karena kalau kalian terus-terusan nanti ketika undo sekali semua ke undo. Jadi kalau bisa sekali sekali ngerakit oke, sekali ngerakit oke gitu ya. Sekali kalian ngerakit di oke ini nih maksudnya. Kemudian eh tadi apa? Front ya. Oke. Sekarang top. Nah, ini saya dari sini biar kelihatan enak. Topnya assembly ini kan. Kemudian topnya part di sini ya. Saya klik top. Nah, dia nempel. Oke. Bisa bergerak ke atas gak? Tapi bisa ke kanan ke kiri gak? Masih bisa. Nah, karena rack-nya belum kita match. Sekarang kita match nih rack-nya assembly dengan rack-nya si part. Oke. Masih bisa bergerak gak dia? Udah enggak. Karena udah 3 kali kan. Nah, udah nggak usah gerak. Paham ya? Sampai sini paham ya? Nah, bisa kalian lihat lagi di videonya. Oke, kemudian saya pengen assembly nih. Sekarang satu persatu. Yang lain masih tetap menggunakan match. Yang paling sering digunakan memang coincident. Nah, tapi saya cara yang lain, misal ya. Oke. Ini perhatikan yang ini berada di luar kalau kita
lihat gambarnya. Nah, ini posisinya di luar. Ini di sana, di sini. Nanti kalau mau kita posisikan terlebih dahulu bisa. Kayak kita match ya. Kita klik match. Nah, kalau ada lubang sama lubang, gunakan konsentrik. Ingat, lubang sama lubang gunakan konsentrik. Kita klik konsentrik. Saya pilih lubang ini permukaannya ya, jangan garisnya, permukaan dalamnya. Dengan lubang ini. Nah, oke. Tapi dia masih kebalik ya. Cara balikinnya gimana? Klik ini aja nih. Flip map. Nah, oke. Ya oke. Ya oke lagi. Nanti tinggal diputar dulu aja buat nyesuaiin. Nah, jadi dia satu sumbu ya, satu sumbu gitu. Dia satu sumbu. Nah, sekarang biar dia ngeklop sama yang atasnya sama. Kita klik match. Ini sebenarnya dia otomatis ya. Kalau saya klik ini sama ini, dia otomatis pilih konsentrik gitu ya. Itu ya. Oke. Oke. Masih bisa bergerak kan ya? Baru dua kan? Tiganya mana? Hah? Apa? Depannya mana? Depannya ini. Ya. Kita klik permukaan ini yang mau kita tempelin sama permukaan belakang sini. Ya. Ya. Kita klik. Oke. Sekarang udah nggak bisa bergerak. Ya. Ini saya cepetin aja. Yang ini juga sama. Saya klik match. Sebenarnya kalian bisa pilih aja. Kalian mau mengkombinasikan antara konsentrik dengan konsiden atau konsiden semua. Kalau konsiden semua kayak gini nih. Saya konsiden semua misalkan saya klik permukaan atas sama permukaan atas ini. Oke. Udah ya. Permukaan dalam sama permukaan luar sini. Nempel. Dia masih bisa gerak. Nah, baru saya ratain. Dia bisa berfungsi sebagai menempelkan sama meratakan. Kalau ini kan dia nembus, bukan nembus ya, apa? Muncul kan? Saya mau ngeratain, saya klik aja permukaan ini sama ini. Nah, saya oke. Baru saya oke lagi. Sama ya. Oke. Kemudian ini jadi yang paling sering koinsiden, konsentrik gitu ya. Untuk pemula lah. Kita klik match. Kita klik lingkaran ini lagi sama ini. Oke. Nah, misalkan itu sebenarnya harusnya ini juga sama ini kan. Nah, kalau saya nggak pengen ini apa nggak pengen cara itu saya kombinasikan dengan koinsiden nggak masalah. Saya pilih permukaan atas ini dengan permukaan atas ini biar rata. Oh, sama aja. Jadi maksudnya yang penting kalian tahu konsepnya. Konsep menempelkan sama mensenterkan. Ya, jadi nempelin, ngeratain, nempelin gini ya. Kalau ngeratain ini permukaan ini sama ini saya ratain rata. Nah, gitu ya. Sama satu sumbu. Nah, bisa permukaan sama permukaan atau garis sama garis. Bebas. Tadi kan saya permukaan terus kan. Saya mau nempelin garis. Saya klik garis ini dengan garis ini. Boleh juga, nggak masalah. Titik dengan titik juga nggak masalah. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ini sebenarnya kalian udah lengkap ya. Modul saya kasih, penjelasan saya jelasin, video saya kasih juga kan. Jadi harusnya kalian bisa gitu ya.
Oke. Kemudian kita lanjut ya. Lanjut. Nah, ini rahang jalan. Seharusnya di jalan di atas permukaan ini kan. Oke, kita match. Matchnya mana sama mana nih? Mana? Permukaan atas ini sama atas ini kan? Bawah sini kan? Nah, nempel dia harusnya. Oke. Nah, ini cara yang advance-nya ya. Posisi rahang jalan harus ada di tengah-tengah sini kan? Nah, biasanya saya cari dia nempel mana ke mana. Tapi kalau kita udah tahu dia di tengah-tengah, dia simetris, saya bisa biasanya pakai advance match ya. Pakainya yang width. Jadi meratakan tengah gitu ya. Gampang nih kalau pakai width ini. Yang pertama kita cari permukaan ujung sama ujung benda yang pertama. Terus yang kedua ujung sama ujung yang kedua. Tapi syaratnya apa? Dia simetris ya. Kan tengah nih, panjang ke sana sama panjang ke sini dia harus sama. Simetris bahasanya. Kalau nggak gitu ntar malah melenceng ya. Pakainya width ya. Kalian ingat-ingat. Nah, tapi ini jadi masih tembus ya. Nanti kalau yang lebih advance lagi, ntar kalau sempat saya ajarin ini kalau gerak nih nempel, kalau kalau kesini dia nempel ya. Itu nanti aja. Kemudian saya klik match lagi si ini ya. Sorry. Match. Saya pilih standar. Klik permukaan ini dengan permukaan ini. Nah, ini kebalik, kita reverse saja, flip. Oke, kita tarik seperti itu. Kemudian kita klik permukaan ini dengan permukaan ini. Nah, ya buat tempelin. Nah, sebenarnya di dua kali udah nggak bergerak ya, kanan depan atas belakang atas bawah, tapi dia masih bisa muter. Kenapa bisa muter? Karena kita pakainya konsentrik kan. Kita satu sumbu nih, tapi dia masih bisa muter, ya. Oke. Karena ini memang harusnya buat diputar ya. Kemudian kita klik match, klik lingkaran dengan lingkaran ini, kemudian kalau terbalik ya nih ya. Terbalik ya. Ya benar ya. Benar, oke. Kemudian kita tempelin permukaan ini dengan ini. Nah, oke. Sorry. Suaranya dia nggak nempel. Nah, kita tempelin, sorry ya, kita tempelin atau kita kunci. Ya, satu ya. Oke. Kemudian eh ini akan nyambung ke sini kan? Atau ngunci lah bahasanya. Kita kunci dengan cara apa? Ini konsepnya kan ketika ini muter ya, ini muter, ini maju mundur kan? Nah, berarti ini yang membuat nanti dia maju mundur ini apa?
Dia harusnya ada. Kayaknya nggak bisa. Oke. Yang buat dia kunci adalah dia harusnya ada pin nih antara pin ini masuk ke lubang sini dengan lubang sini. Gitu ya. Nah, gitu. Ini visual aja. Nanti tinggal kita taruh pin ya kalau ini saya cari nggak ada. Kemudian eh nah, udah jadi kan? Nah, oke saya kasih tahu lah. Ini satu lagi baut. Kita klik match. Kemudian kita apa namanya? Oke, sorry. Kita klik match, kita klik concentric. Ini dengan lubang ini sebenarnya bebas ya, nggak harus dia satu diameter kan. Dengan yang penting dia masih satu sumbu. Saya klik permukaan ini, oke, masih bisa gerak. Tinggal kita klik aja permukaan ini dengan permukaan ini. Nah, gitu. Oke, itu ya. Nah, semisal baut ini sama ini, kita bisa copy baut ini ke sini, tapi berikut dengan match-nya. Caranya di sini ada namanya copy, nah nih, copy with match, ya, copy with match. Kita pilih komponennya mana yang mau kita copy. Ini, oke. Kemudian kita next. Nah, dia akan menyediakan dua match yang mau di copy, konsentrik sama konsiden. Konsentrik mana yang mau kita copy? Oke, konsentrik permukaan ini misalkan ya. Kemudian konsiden dengan permukaan mana? Permukaan ini. Nah, betul ya. Seterusnya bisa nih ke sini. Ini satu aja saya contohin. Satu lagi saya contohin yang linear komponen. Copy tapi banyak. Tapi kita harus tahu nih jarak antara lubang sini ke sini berapa. Kalau kalian mau cari manualnya, klik evaluate, measure, kemudian tekan control, klik permukaan sini sama permukaan sini. Nah, dia otomatis center to center. Ya. Kalau kalian tekan control, klik permukaan sini sama permukaan sini. Oh sorry, dia udah center to center. Nah, ini distance between-nya 66. Oke. 66 kalau yang atas dengan yang bawah sini 14. Oke, kita dapat angkanya ya, 66 sama 14. Sekarang kita klik linear komponen pattern. Kita klik arahnya dulu nih. Yang pertama misalkan saya mau ke arah bawah. Ini arahnya ke atas, kita tinggal klik reverse untuk merubah arahnya sampai tanda panahnya ke bawah ya. Kita klik ini juga bisa sih. Kita klik ini. Nah, kadang nggak bisa nih. Nah, merubah sendiri ke bawah. Direction satunya kita klik ini, kita rubah arahnya ke sana. Nah, direction satu tadi berapa? 66. Oke. Jumlahnya berapa? 2. Kemudian ini ke bawah berapa? 14. Jumlahnya 2. Oke. Terus kemudian komponen yang mau kita copy atau perbanyak mana? Baut. Nah, otomatis. Nah, gitu ya. Oke, gitu. Paham?
Kalau kalian pengen matiin apa namanya biar nggak bergerak, tinggal kalian match permukaan ini misalkan sama permukaan sini. Oke, udah nggak bergerak. Tapi kalau kalian pengen jalan mentok gitu ya, saya kasih tahu caranya. Mudah-mudahan bisa kalian bisa ngikutin. Match, sorry. Kalian harus tahu dulu nih jarak lintasan dia. Dia ke sini mentok kan harusnya. Kemudian jalan kalau permukaan ini ketemu ini mentok kan. Berarti jarak lintasan dia adalah dari permukaan sini sampai permukaan sini. Kalian ukur dulu dengan measure. Evaluate, di measure, klik permukaan ini dengan ini. Nah, normal distance-nya 114. Oke. Baru kita klik match. Pilihnya advance ya. Klik linear ini. Kita klik permukaan ini dengan permukaan ini. Nah, ini kita kasih 0, mentoknya 0 ya kan. Nah, di sini ada maksimum, ada minimum. Maksimumnya berapa tadi? 114. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita tarik, sorry. Lebih ya. Perlu kita ukur ya. Oh iya. Oh iya, sorry. Nah, jadi panjang lintasan kita kurangin dulu nih, kan dikurangin permukaan ini sama ini kan. Berapa? 45. Jadi karena jarak lintasannya itu tapi dia nggak mentok jarak dia bergerak dari sini sampai sini doang kan? Gitu. Ini maksudnya gini. Kalau saya match, misalkan saya tempelin nih, ini dengan ini. Oke. Nah, berarti jarak lintasan dia adalah ini ke sini. 69. Nah, itu. Berarti ini kita ganti. Kalau nggak usah dihapus ya. Klik kanan aja, edit fitur. Ini kita kasih 6, 9. Salah. Ini 0. Ini sorry, 69 jadi 69. Oke. Oke. Kita hapus saja lah biar enak. Hapus. Match. Kita pakai yang linear. Kita klik ini dengan ini. Kita nolin. Nah, maksimumnya tadi 6, 9. Oke. Nah. Oh iya, pantas ya. Nah, ini dihapus. Nah, klik, nah gitu ya. Ketika klik ke sini, mentok nih udah, sini mentok. Ya. Oke. Nanti tugasnya ini diulangin. Ini file saya kasih. Nanti kalian ulang ya. Dibuat ulang.